Jadi teman-teman, hari ini kita punya Iben, kakak Iben atau sister Iben sebagai narasumber kita hari ini. Nah, let me introduce you ya Ben. Jadi Iben ini merupakan salah satu bagian dari IM, Edu Macam, dan juga merupakan salah satu seseorang yang memiliki background pendidikan sebagai social worker. Dan hari ini Iben mau sharing banyak banget tentang pengalamannya. Dan salah satu yang akan dia sharing hari ini apa sih Ben? Pengalaman ini kali ya, pengalaman di Jepang kali ya, bagaimana kita ngelihat dunia pendidikan yang ada di Jepang dan di Indonesia kali ya. Ngebahas soal pengalaman di Jepang related dengan teman kerja aku, kayak gitu. Jadi kayak kita bisa ambil beberapa pelajaran dari pengalaman kemarinnya di sana, yang mungkin bisa diaplikasikan di Indonesia atau di sekitar kita lah, yang lebih dekat. Exactly. Oke, jadi mau bahas gimana nih pengalaman yang di Jepang kemarin? Ikut program apa sih? Terus apa yang dilakukan di sana? Jadi yang di Jepang itu sebenarnya adalah program yang diadakan oleh Japan National Council of Social Welfare. Kemudian nama programnya itu kalau aku nggak salah ingat ya, ASEAN Social Welfare Workers Training Program. Jadi memang program ini diutamakan, ditujukan sama teman-teman yang bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya NGO ya. NGO itu non-government organization. Jadi lebih ke situ sih, programnya memang ditujukan sama teman-teman yang bergerak untuk kemanusiaan. Kemarin itu pengalaman di sana sekitar 1 tahunan ya? Lebih? Ya, around a year. About 1 year. Nggak sampai lebih sih, tapi setahunan. Oke. Di sana ngapain aja? Di sana ngapain aja, banyak banget yang dilakuin. Sebenarnya kalau aku mau ngobrol soal Jepang ya, I'm so excited about Japan. Karena Jepang itu salah satu negara yang nggak pernah diriku bayangkan akan pergi ke sana, dan nggak pernah menjadi mimpinya Iben dari dulu. Jadi kayak Iben tuh dari dulu senangnya Eropa-Eropaan kayak gitu kan. Jadi kayak mimpinya tuh pengen ke UK dan segala macam. Tapi seperti Allah berkata lain, saya harus ke sana. Suatu hari saya direkomendasikan sama salah satu rekan kerja saya, which is senior saya juga, tapi udah senior lama banget yang ada di kampus waktu itu. Dan saya bertemu dia di dunia profesi. Kita punya hubungan yang cukup bagus ya secara emosional dan profesional, dan akhirnya dia merekomendasikan saya untuk mengikuti kegiatan itu. Akhirnya gak pikir panjang, aku pikir gak apa-apa lah coba-coba ini kan. Nah pas nyobain itu benar-benar kayak tembus aja kayak jalan tol, tidak ada halangan macam-macam, semuanya diridoi gitu. Jadinya akhirnya terpilihlah sebagai delegasi Indonesia untuk mengikuti program ini, karena program ini memang cukup eksklusif sih kalau aku bilang, karena cuman ada satu untuk setiap negara. Dan kemudian kebetulan di angkatan aku tuh ada 6 negara, ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Taiwan, dan Korea. Ada 6 negara yang terlibat dalam di angkatan aku. Biasanya itu cuma 4, 3, 5. Tapi di angkatan aku itu paling banyak, udah 6 orang. Bentuk programnya itu 3 bulan, itu intensif belajar bahasa Jepang. Jadi sebenarnya basically kami berenam dari berbagai negara ini tidak tahu sama sekali bahasa Jepang. Jadi benar-benar kita tuh disatukan dalam satu kondisi di mana kita nggak tahu sama sekali apa-apa tentang bahasa Jepang. Jadi meski sebenarnya kan kita udah tahu kan mau ke Jepang, jadi harusnya tuh bisa belajar mandiri gitu loh, yang kayak belajar sendiri aja dulu di awal. Tapi karena diriku waktu itu agak jumawa, kayak ngerasa kayak nggak bisa lah ya, gampang ini bisa bahasa Inggris ini gitu, kayak gitu. Ternyata oh my god, big no pemirsa ya, nggak banget lah. Karena ternyata kalau di Jepang itu bahasa Inggris tuh hampir bukan tidak kepake sih, sangat-sangat membantu banget untuk saya, karena kan namanya juga bahasa internasional. Tapi masih merepotkan untuk masyarakat yang ada di Jepang, khususnya yang tidak terlalu mau berbahasa Inggris di sana. Jadi kita tuh benar-benar kalau berbahasa Inggris tuh benar-benar dianggap orang asing, kayak gapnya tuh tinggi banget. Dan itu baru aku sadari, kayak sebenarnya dalam waktu 3 bulan setengah itu kayak diriku tuh banyak mengutuk diri, kayak kenapa sih dari kemarin tuh nggak belajar dari awal gitu, kayak banyak leha-leha, kayak santai aja, padahal kan nggak harus kayak gitu. Harusnya well prepare gitu pas kesananya, paling nggak tahu dasar-dasar. Tapi
diriku melewatkan itu. Jadi sekali lagi pembelajarannya dari kasusku kemarin itu adalah for everything ya harus well prepare sih. Ya kalaupun nggak well prepare banget, tapi paling tidak prepare. Tapi waktu itu event tuh benar-benar kayak benar-benar mengabaikan preparation di bahasa itu. Tapi Terus seingatku kemarin ya tuh 3 bulan sebelum berangkat kita sempat belajar deh sedikit tentang dasar-dasar. Tapi nggak ada yang masuk ya. Jadi mohon maaf kayak gitu ya. Tapi sih ya I do prepare for that, tapi sebenarnya nggak ada yang masuk. Jadi pas balik ke sana tuh kayak diriku tuh kayak belum ada motivasi gitu loh. Kenapa sih gue harus belajar bahasa Jepang, padahal memang harusnya motivasi untuk ke Jepang kan udah cukup ya. Tapi kayak pas harusnya itu udah bisa menjadi motivasi buat saya, tapi pada saat itu ya itu lagi tadi jumawa ya, sok banget jadinya. Ya gitu deh, nyinyirin diri sendiri aja dulu. Nah, abis itu pas di sana tuh ya programnya sebenarnya lebih ke lembaga-lembaga LSM yang ada di Jepang. Jadi di Jepang itu kan karena aku kerja di NGO, jadi agak tahu ya sistem NGO di Indonesia seperti apa. Jadi kalau di Indonesia itu kan NGO itu fungsinya lebih ke mensupport kebijakan pemerintah. Nah, tapi kalau di Jepang NGO-nya di Jepang ini ya, semoga saya nggak salah ya, tapi ini versinya event ya yang saya lihat dan pengalaman saya, pemerintah itu mensupport NGO di sana. Jadi mereka itu punya satu asosiasi yang namanya itu yaitu tadinya namanya Japan National Council of Social Welfare, satu asosiasi itu yang membawahi semua NGO yang ada di sana. Nah, NGO di Jepang inilah yang membantu pemerintah untuk melakukan pelayanan sosial seperti kayak panti jomponya, panti asuhannya, dan rumah bagi teman-teman autis misalnya, atau yang difabel gitu, yang punya difabilitas kayak gitu sih. Jadi mereka sangat terkoneksi dengan baik karena saling melengkapi gitu. Jadi pemerintahnya itu bisa fokus dengan hal-hal lain, sementara masa isu sosial di sisi yang tadi aku bilang tuh ya kayak untuk panti jompo, panti asuhan dan segala macamnya itu diurus oleh LSM kayak gitu sih. Jadi kalau programnya itu diriku tuh kayak praktikum, kayak fellowship gitu loh. Jadi kayak kami itu ditempatkan ke beberapa lembaga-lembaga NGO tadi yang di sana, yang kita tertarik. Jadi kita nanti ditanyain, kamu tuh tertariknya apa? Nanti kita tertarik, aku tuh kayak misalnya aku kan punya interest yang cukup tinggi terhadap isu anak ya di Indonesia. Jadi kayak pengen tahu aja juga di Jepang tuh isu anak seperti apa sih? Ada nggak masalah-masalah anak juga di sana? Karena kan kayak kurang banget ya masalah di sana tuh. Nah pas di sana tuh akhirnya diriku tuh masuklah ke salah satu lembaga yang ngurusin anak. Jadi di sana tuh ada Hoikuen, kemudian ya Hoikuen itu kayak dia tuh bukan kayak kindergarten sih, tapi lebih ke bukan juga dibilang tempat penitipan anak, tapi di situ tuh anak-anak mendapatkan pendidikan, pengasuhan yang sangat layak kayak gitu. Jadi anak-anak di sana mulai umur berapa? 0 tahun udah ada sih yang dimasukin ke Hoikuen. Jadi kayak baru lahir langsung masuk ke situ ya? Iya bisa. Kalau misalnya memang orang tuanya sibuk ya. Jadi Hoikuen di sana tuh sebenarnya nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa, lupa. Jadi Hoikuen di sana itu berfungsi sebenarnya membantu masyarakat di Jepang. Jadi kan masyarakat Jepang itu mengalami pengurangan angka kelahiran ya setiap tahunnya. Oke, jadi Hoikuen itu salah satu diciptakan untuk menurutku sebagai salah satu strategi pemerintah yang untuk menangani permasalahan pengurangan angka kelahiran yang ada di Jepang. Jadi kayak karena nggak ada yang mau lahirin nih, nggak ada yang mau hamil, jadilah pemerintah Jepang tuh membuat nggak apa-apa kamu hamil, kamu nggak usah pusingin anak-anak kamu, nanti kita yang rawat. Jadi kayak gitu ibaratnya, kayak gitu benar-benar tuh dijaga, diasuh, dididik oleh negaranya. Dan itulah bagusnya di sana. Salah satu upaya pemerintah ya untuk melindungi apa sih istilahnya tuh, populasi warga negaranya mereka kan mau punah kan ya. Jadi ya, itu salah satu cara pemerintah ya untuk melindungi populasinya. Jadi masyarakat bisa tetap hamil dan segala macam tuh tanpa memikirkan anak saya siapa yang ngejagain gitu. Karena kan ada mungkin ini budaya kali ya. Jadi kayak mereka tuh kan kalau udah usia dewasa, orang tuanya itu kayak sudah berlepas diri, meskipun ada pun yang tidak begitu berlepas diri, tapi cenderung seperti itu karena sudah dianggap mandiri. Karena anak-anak Jepang tuh memang dari kecil tuh diajak untuk mandiri. Kayak kan waktu dulu tuh waktu kecil ya kita suka nonton Shinchan ya, Shinchan.
Jadi si Shinchan ini suka pergi sendiri gitu kan, maksudnya naik kereta sendiri kemana-mana sendiri gitu. Kalau orang kita mau memandang itu sebagai orang Indonesia kayak nggak make sense aja gitu, masa anak-anak usia TK gitu ya pergi sendiri kayak gitu. Padahal di Jepang itu it's really happen, it's really 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 happen gitu, kayak lu bisa ngelihat anak-anak tuh bener-bener masuk ke kereta sendirian gitu. Dan mereka tuh safe banget, you don't need to worry about it kayak gitu sih. Jadi kayak Tapi dan itu emang sih kita keren nggak bisa banget sih lakukan hal yang menurut aku, sama mereka di tuh bener-bener Indonesia ya. that's it, that's why I said before ya, karena Iya, kalau kita mau compare tingkat Jepang sama keamanan Indonesia tuh juga kan ya kita nggak berbeda. bisa compare karena itu nggak apple to apple, jadi nggak fair untuk Indonesianya sebenarnya. Kecuali kalau kita mau compare kayak Jepang sama Amerika mungkin ya, kayak gitu sama-sama negara maju gitu. Tapi kalau Indonesia itu nggak fair buat Indonesia dong. Nah akhirnya kayak gitu sih. Jadi anak-anak itu diasuh sama dijagain sama guru-guru yang ada di Hoikuen, dan guru-gurunya itu benar-benar harus berlisensi sih. Jadi kayak bukan kayak siapa yang mau aja. Jadi susah banget itu, susah untuk menjadi guru, masuk jadi guru Hoikuen itu susah banget. Yang pertama harus berlisensi, kemudian ujiannya banyak banget, bejibun, harus tahu betul pola pengasuhan anak seperti apa. Bahkan sebagian guru-guru itu diwajibkan mempunyai si latar belakang ahli gizi. Jadi kayak sekompleks itu, karena memang sekompleks itu masalah anak-anak di Jepang gitu. Terus jadinya kita ngebahas isu anak ya karena emang saya tertarik banget. Terus kayak di Jepang juga tuh kan makanan untuk kayak anak 1 sampai 3 tahun itu belum bisa dikasih coklat kayak gitu. Jadi kayak apa yang dikonsumsi aja itu benar-benar dipikirin gitu. Itu menarik sih sebenarnya, anak-anak usia 1 sampai 3 tahun belum bisa dikasih makan coklat kan. Itu kenapa sih? Sedangkan kita di sini kan Karena tau lah gimana. Kalau misalnya udah 2 tahun ya udahlah kasih aja daripada kasihan nangis kan. sebenarnya anak-anaknya. Yang pertama tuh sebenarnya pola makan anaknya tuh bisa terganggu yang pertama. Karena kan coklat itu cenderung manis ya. Sebenarnya nggak coklat aja. Jadi makanan-makanan manis sebaiknya nggak diberi dulu sama anak-anak 1 sampai 3 tahun, kayak ciki-cikian. Jadi kayak lebih dibatasin gitu loh. Makanya di sana tuh nggak ada jajanan kelontong tuh nggak mungkin ada banget ya di sana, karena mereka nggak bawa uang jajan ke sekolah, karena kan di sekolah itu dipenuhi semuanya. Artinya ada jadwal-jadwal makannya mereka, jadi nggak benar-benar nggak makan sembarangan. Kenapa nggak boleh makan coklat di usia itu ya karena yang itu tadi. Terus itu juga akan merusak gigi mereka, karena which is sebenarnya mereka yang akan kerepotan kalau sakit gigi di usia kecil dan segala macam. Jadi kayak benar-benar dijaga tumbuh kembangnya. Apalagi ya kalau di Jepang tuh itu sih salah duanya ya, dua hal itu yang paling menurut aku yang paling penting diketahui, bahwa memberikan makanan manis sebenarnya justru mengganggu pola makan sama anak, dan itu berpengaruh juga kan sama otak sebenarnya, konsumsi yang manis-manis. Jadinya nggak mau makan sayur, Emang udah jadi dibiasakan GTE. makan makanan yang bergizi dari kecil ya. Jadi mereka sudah dikasih Iya, rasa jadi ini loh yang dan bagus buat pola kamu. betul, jadi pengukuran gizinya tuh juga ada ukuran karena kan mereka semua ahli gizi, kayak IBN kan di sana enggak, jadi kita kan halal food ya, jadi mereka tuh benar-benar misahin cara masaknya, karena dan mereka udah terbiasa dengan memisahkan makanan karena tidak semua anak sama kandungan makanannya tuh nggak sama, karena banyak juga anak-anak yang alergi gitu. Jadi benar-benar dipisahin Jadi, satu makanan buat satu anak. tuh you can imagine how kerepotannya mereka ya, gila. Ini bisa kerepotan banget sih para guru-guru yang berlisensi ya di sana. Jadi karena udah terbiasa dan udah kerjaan, jadi kayaknya have fun aja. Terus gimana dengan sekolah-sekolah anak di sana, kebiasaan-kebiasaan anak di sana, dan apa-apa yang diajarkan anak-anak di sana? Kayak pernah kan Iben ceritakan selama di sana anak-anak itu usia sekolah kelas SD 1 gitu sampai sebelum SD mereka udah diajarkan yang namanya pendidikan berkarakter. Nah, Iya, pendidikan yang berkarakter ini seperti apa sih kalau di Jepang? Jadi salah satunya memang itu adalah yang masuk di Hoikuen, itu juga salah satunya pendidikan yang sangat ditekankan sama mereka itu adalah kedisiplinan, kemudian sifat toleransi yang sangat tinggi, kemudian banyak sih disiplin, toleransi, kemudian mereka juga harus care satu sama lain, tanggung jawab lebih tepatnya, karena mereka di dalam Hoikuen itu, aku cuma bisa ngomong Hoikuen karena saya nggak pernah masuk ke sekolahnya mereka, jadi nggak tahu kalau misalnya di sekolah-sekolah itu mereka diinin apa, tapi untuk pendidikan karakter itu mereka benar-benar
ditatarnya tuh di Hoikuen itu sebenarnya. Jadi kayak soalnya mereka makan tuh harus bergantian, antri, polantri aja. Terus kemudian mereka tuh harus taruh sepatu. Jadi ada sepatu luar sama ada sepatu yang dipakai di dalam ruangan. Yang dipakai di dalam ruangan itu nama sepatunya uabaki. Jadi seru banget sih, kayak gila sih ini tuh. Aku berharap ada lembaga yang bisa mencontohi sikap-sikap yang seperti ini, karena for me ya, Japan itu living a country that living in the future, ngerti gak sih? Jadi kayak before COVID comes, terus kita kayak disuruh, diwajibin kayak cuci tangan, tidak bersentuhan, pakai masker. Jepang itu sudah melakukan itu jauh sebelum COVID ini ada. So Japan once again living in the future. Terus kayak cuci tangan, kayak aku tuh masuk di suka, apalagi kalau kayak lembaga-lembaga kayak panti jompo dan anak itu tuh, kita tuh masuk udah langsung wastafel. Memang tidak semua ya, tapi cenderungnya seperti itu. Jadi kayak cuci tangan dulu, soalnya ntar sentuhan sama anak. Apalagi kalau kita dari luar lama gitu. Kayak gitu sih. Jadi terus mereka tuh punya alat-alat sterilisasi kayak 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 di perpustakaannya itu mensterilkan bukunya, mensterilkan apa, dan itu jauh sebelum COVID datang. Selain itu, selain cuci tangan, mereka kan juga tidak bersentuhan ya, lebih banyak saling ngebungkuk satu sama lain. Jadinya pas COVID datang tuh wajar saja tingkat penularan COVID-nya itu rendah karena memang tidak terlalu bersentuhan. Kemudian mereka sadar diri kalau aku sudah kayak udah nggak enak badan tuh harus pakai masker gitu. Jadi kayak tingkat awareness-nya tinggi banget sih satu sama lain, karena bukan masalah sayanya, mereka tuh sangat menjaga orang lain. Kalau ada prinsip yang saya sangat suka banget di Jepang tuh kayak dia tuh selalu punya prinsip kayak apa sih yang bisa aku berikan untuk perusahaanku, apa yang aku harus berikan untuk masyarakat, apa yang harus aku berikan untuk orang lain supaya Tingkat orang lain ini loyalitasnya bisa. tinggi. Ya, yeah, that's it maybe ya. Tingkat loyalitas yang tinggi, meskipun tapi itu kan jadi akhirnya itu jadi prinsip buat mereka, meskipun ya banyak juga orang yang stres pada akhirnya karena kerjaannya yang super padat dan